Oke, untuk menggambar fungsi kuadrat caranya kayak tadi aja udah cukup banget. Oke. Sekarang Pak Beni akan membahas tentang peran koefisien fungsi kuadrat. Jadi gini, setiap koefisien pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi yang namanya koefisien itu yang si a, si b, sama si c-nya ya. Oke. Nah, itu masing-masing memiliki peran yang menentukan posisi grafik pada bidang kartesiusnya nanti. Oke, kita mulai dari peran koefisien si A dulu ya. Di sini Pak Beni udah kasih kotak kuning biar kalian lebih mudah mengingatnya. Yang pertama, kalau A-nya positif, maka grafiknya pasti terbuka ke atas. Lalu kalau A-nya negatif, maka grafiknya pasti terbuka ke bawah. Ini bukan tiba-tiba ya, sebenarnya dari berbagai eksperimen semua grafik tuh kayak gini. Kalau A-nya positif pasti terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif pasti terbuka ke bawah. Lihat di sini ya. Yang ini kan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X min 3. Yang sebelah kanan angkanya sebenarnya sama persis. Lihat belakangnya ya, sama-sama min 2X min 3. Pembedanya cuma di yang ini minus X kuadrat, yang ini X kuadrat. Yang satu positif, yang satu negatif kan. Kalau positif gambarnya nanti terbuka ke atas. Kalau negatif terbuka ke bawah. Oke ya, bisa dipahami kan yang ini? Oke, di sini peran si A masih ada. Jadi ada peran tambahan untuk koefisien A ya. Yang pertama, makin besar nilai A, maka grafiknya nanti makin sempit. Sedangkan makin kecil nilai A, grafiknya justru makin lebar. Coba perhatikan ini ya. Yang kiri atas ini, grafiknya kan Y sama dengan X kuadrat ditambah X 2X dikurang 3. Sedangkan yang kanan, Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Perbedaannya kan cuma depannya aja tuh. Yang satu X kuadrat, yang satu 2X kuadrat. Padahal di sini 2X kuadrat, tapi gambarnya justru lebih sempit daripada yang X kuadrat doang gitu loh. Kalau kita mau bandingkan langsung seperti grafik yang bawah ini. Kelihatan kan ya? Kalau grafik yang biru kan yang X kuadrat. Kalau grafik yang merah itu kan yang 2X kuadrat. Kelihatan bahwa yang X kuadrat justru lebih lebar daripada yang 2X kuadrat gitu ya. Nanti ini diingat-ingat lagi. Makin besar A-nya, maka grafiknya makin sempit. Sebaliknya, makin kecil nilai A, maka grafiknya makin lebar. Gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin perannya si B. Nah, kalau kita ngomongin si B, dia harus gandengan sama A. Kayak gini nanti. Kalau tanda si A sama si B berbeda, maka titik puncak grafiknya pasti ada di kanan sumbu Y. Kalau misalkan tanda A sama B-nya sama, berarti titik puncaknya pasti ada di sebelah kiri sumbu Y. Perhatikan baik-baik ya. Di sini Pak Beni tulis Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. A-nya kan X kuadrat, B-nya kan minus 2X. Lihat deh, X kuadratnya positif. Yang ini koefisien B-nya kan berarti yang minus 2X. Yang satu positif, yang satu negatif. Tandanya beda kan? Ketika tandanya beda, ternyata puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y itu yang dari atas ke bawah ya. Tuh, ada di sebelah kanannya kan? Nah, sedangkan kalau kita lihat grafik yang satunya lagi, di sini X kuadratnya positif, 2X-nya positif juga. Sama-sama positif kan? Waktu dia sama-sama positif, ternyata puncaknya justru ada di sebelah kiri sumbu Y. Kelihatan kan ada di sebelah kirinya? Jadi kalau tandanya sama, puncaknya pasti ada di sebelah kiri. Kalau tandanya beda, puncaknya pasti ada di sebelah kanan sumbu Y. Gampang kan? Oke, lanjut ke koefisien terakhir nih, koefisien C. Ini juga penting banget. Koefisien C itu fungsinya satu doang. Jadi dia yang akan menentukan di titik mana grafik itu akan memotong atau menyentuh sumbu Y. Contohnya kayak gini. Untuk grafik yang pertama, ini kan fungsinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, nilai C-nya kan berarti minus 3 ini kan. Kalau digambarkan ke grafik, ternyata dia akan menyentuh sumbu Y. Ini kan sumbu Y yang lurus ya dari atas ke bawah. Pak Beni pertebal aja.
Ternyata dia menyentuh sumbu Y justru di titik -3 kan itu. Jadi kita cukup lihat C-nya aja, kita udah tahu pasti di mana dia akan menyentuh sumbu Y. Contoh satu lagi deh ya. Di sini kan ada Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus 2. Karena dia plus 2, pasti dia akan menyentuh di Y sama dengan 2. Dan ternyata setelah digambarkan, benar. Dia menyentuhnya di sini. Ini kan nilainya Y sama dengan 2. Kayak gitu. Gampang kan yang ini? Nah, untuk apa sih kita mempelajari peran si koefisien-koefisien tadi? Jadi gini, kalau soalnya nanti pilihan ganda, kita nggak perlu menghitung untuk menentukan suatu fungsi kuadrat dari grafiknya. Tapi kalau kalian mau menghitung juga boleh, setelah kita nanti mempelajari tentang sumbu simetri dan titik puncak ya. Ini karena kita belum, kita cukup lihat aja grafiknya, kita udah bisa menebak nanti fungsi kuadratnya kayak apa. Oke? Supaya kalian lebih paham, kita ke contoh soal aja. Contohnya kayak gini yang pertama. Di antara fungsi-fungsi berikut, yang kurva fungsinya terbuka ke atas, yang mana? Oke, Pak Beni tampilkan lagi catatannya ya. Jadi, kalau dia terbuka ke atas, itu berarti peran dari koefisien A kan? Jadi, kalau A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Ya udah, kita tinggal cek aja A-nya yang mana. Jadi ingat ya, untuk fungsi kuadrat, fx itu kan bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Berarti a itu adalah koefisien yang di depan x kuadrat atau angka yang muncul di depan x kuadrat. Untuk yang fungsi pertama nih, ini kan fx sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Yang di depan x kuadrat kan berarti ini kan, berarti -1 kan. Padahal kalau dia terbuka ke atas, a-nya harus positif. Berarti ini salah. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut lagi, pilihan kedua. Di sini jelas-jelas yang di depan x kuadrat itu adalah -2. Berarti dia juga salah ya. Kan kita cari yang positif supaya terbuka ke atas. Pilihan ketiga, x kuadrat aja. Berarti ini udah benar. Lanjut pilihan keempat, 2x kuadrat. Berarti dia pasti terbuka ke atas karena positif. So, untuk soal ini jawabannya adalah pilihan ketiga dan keempat. Gampang kan? Oke, lanjut ke contoh soal terakhir. Gambar di samping adalah grafik dari fungsi apa? Nah, ini sebenarnya nanti ada rumusnya. Tapi, untuk sekarang kita sebenarnya nggak perlu rumus selama kita memahami banget peran dari koefisien-koefisien tadi. Kita lihat aja gambarnya dulu ya. Ini kan gambarnya grafiknya terbuka ke bawah kan itu. Berarti sesuai catatan tadi, kalau dia terbuka ke bawah, berarti A-nya pasti negatif. Jadi kita cek aja di sini, kalau A-nya positif, udah pasti bukan jawabannya kan. Pilihan pertama, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X kurang 10. Di sini A-nya positif, berarti udah pasti salah dong ya kan. Terus pilihan B, A-nya positif juga, berarti salah. Sampai sini aja kita udah bisa eliminasi 2 jawaban. Selanjutnya, peran koefisien C tadi masih ingat ya? Koefisien C kan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Di sini, grafiknya ternyata memotong sumbu Y di titik Y sama dengan 10 kan itu. Dia menyentuh sumbu Y kan di situ. Berarti kita cek aja yang C-nya positif 10. Berarti jawabannya cuma di D ini kan yang positif 10. Berarti jawabannya adalah delta. Kenapa yang C enggak? Ya karena pilihan C ini kan nilai koefisien C-nya minus, padahal di sini plus 10. Oke ya, bisa dipahami kan? Terus kalau kita mau ngecek koefisien B boleh juga sih. Di sini Pak Beni udah tulis, jika tanda A dan B berbeda, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu. Ini kan titik puncaknya yang ini, berarti ada di sebelah kanan sumbu Y kan? Berarti harusnya nilai A sama B-nya beda. Kita cek. Untuk pilihan D tadi, A-nya yang satu negatif, yang satu B-nya positif. Beda kan tandanya? Berarti ini udah bener nih jawabannya yang D ini. Bisa dipahami ya?